Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 Data Mining ingin melakukan presentasi modul 4 dengan judul Implementasi K-means Clustering pada dataset Spotify. Dengan berontakan saya sendiri, berikutnya Nadia Fitriani dan Yunike Bunga Santana Felinda Tambobolan, Erwan Arif, Yunike Priscila Sitorus Pane, dan Jihan Putriani. Berikut akan kami jelaskan. Baik, pada latar belakang terdapat ekosistem musik yang luas. Ini menjadi laboratorium untuk memahami preferensi pengguna, tren musik global, dan faktor-faktor yang mempengaruhi popularitas lagu. Next. Pada laporan ini memiliki tujuan dataset Spotify dengan menerapkan teknik understanding data preparation, dan K-means. Next. Sini ada deskripsi data. Dataset Spotify ini berisi detail informasi mengenai lagu-lagu dan playlist di platform Spotify dan mencakup atribut-atribut tersebut. Di sini setiap entry dalam dataset ini menyajikan data yang kaya dan komprehensif. Selanjutnya di sini ada data understanding. Next. Di sini ada data understanding. Dalam langkah awal pemahaman data, ini memiliki fungsi-fungsi pandas yang digunakan untuk menggambarkan dimensi dan melihat baris awal serta akhir dataset. Di sini evaluasi kualitas data ini dilakukan untuk menghitung jumlah nilai yang hilang. Selanjutnya di sini ada data preparation. Next. Data preparation ini dalam persiapan data, langkah awal itu mencakup pemeriksaan struktur dataset dengan melihat 5 baris pertama dan pengecekan serta perubahan nama kolom yang tidak konsisten. Selanjutnya itu akan dilakukan penghapusan nilai yang hilang seperti dan lain-lain. Next, di sini ada K-mean clustering. Metode K-means ini merupakan algoritma unsupervised learning yang digunakan untuk pengelompokan dataset tanpa label ke dalam clustering. Hal tersebut itu bertujuan untuk membagi data menjadi kelompok atau klaster yang berbeda. Hasil dan pembahasan akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah hasil dan pembahasan yang akan dijelaskan oleh saya Nadia Fitriani, yaitu diawali dengan distribusi popularitas lagu. Kita melakukan visualisasi data dengan mengimpor data dari Spotify itu sendiri dengan bentuk CSV yang divisualisasikan dengan pemrograman dengan bantuan beberapa library yang diperlukan. Next. Selanjutnya, kita akan melakukan encoding data untuk menghasilkan output seperti berikut ini. Kita bisa lihat pada saat melakukan encoding, atribut-atribut non-numerik atau berbentuk kategorik itu seperti track name dan mode itu telah diubah menjadi nilai-nilai numerik yang sesuai. Hal ini mempermudah analisis selanjutnya yang karena data sekarang telah terdiri atribut-atribut yang dapat diproses oleh algoritma berikutnya. Selanjutnya, next, melakukan hubungan antara popularitas lagu dan durasi. Kita melakukan visualisasi data dengan menghasilkan output sebagai berikut itu. Lalu, plot di samping ini menunjukkan visualisasi dari sebaran data frame Spotify. Visualisasi ditandai dengan warna-warna sebagai sebaran mode, sumbu X yang ditandai dengan data kolom durasi lagunya, dan sumbu Y itu ditandai dengan kolom tracks populasi, yaitu lagu populer. Lalu perlu diketahui sebaran ini itu masih berbentuk acak atau masih sesuai dengan realnya, belum berubah. Next, akan dijelaskan oleh teman saya.
Nah, selanjutnya kita di sini dapat melihat hubungan popularitas lagu dan durasi. Fungsi elbow-plot membantu menentukan jumlah klaster optimal dalam algoritma Cummins dengan melihat grafik elbow-nya. Tujuannya yaitu untuk mengidentifikasi titik di mana penurunan inertia tidak sebesar sebelumnya, menciptakan siku pada grafik. Pada plot tersebut, titik siku terletak pada jumlah klaster 2 dan 3, dianggap sebagai jumlah klaster optimal untuk dataset yang diberikan. Nah, ini membantu memilih model klaster yang seimbang antara kompleksitas dan kemampuan untuk mewakili struktur data. Nah, di sini kita akan melihat hubungan popularitas lagu dan durasi lagu. Visualisasi data di samping ini menggambarkan hasil output dari 3 bagian sebaran data yang sudah terklasterisasi, di mana 3 data tersebut diambil dari nilai plot fungsi elbow-nya. Pada data deskripsi fungsi elbow sudah dijelaskan bahwa terjadi penurunan inertia. Hal ini terbukti dengan adanya penurunan oleh inertia dengan rentang penurunan pada bagian klaster 2 dan 3. Pada saat kondisi 0, yang dimana musik mempunyai waktu paling lama 2-5 menit. Hal ini terlihat dari data musik yang paling dominan dengan rentang kepopuleran yang tidak dominan pada rentang populer atau tidak. Pada saat kondisi 1, di mana musik yang memiliki waktu paling lama kurang dari 1,5 menit, hal ini terlihat dari data musik yang berada di rentang dominasi klaster tengah, dan terindikasi bahwa musik dalam waktu kurang dari 1,5 menit masih menjadi musik dengan durasi singkat yang cukup populer. Walaupun begitu, musik dengan durasi 1,5 menit tidak memiliki cukup banyak musik pada saat kondisi 2 di mana musik yang memiliki rentang waktu 1,5 sampai 2,5 menit. Hal ini terlihat dari data musik yang berada di rentang dominasi kelas atas atau dominasi dengan musik populer dan ini membuktikan bahwa musik ini menjadi klaster terpopuler dibanding kelas lainnya. Nah, kemudian kita akan melihat di sini metode elbow pada optimasi K dalam K-means clustering setelah standar scaling. Plot yang dihasilkan dari metode elbow dalam K-means clustering digunakan untuk menentukan jumlah klaster yang optimal. Nah, dalam visualisasi tersebut, sumbu X menunjukkan jumlah klaster yang diujikan, sedangkan sumbu Y menunjukkan nilai inertia dari klaster tersebut. Pada plot tersebut, titik siku terletak pada jumlah klaster 4 dan dianggap sebagai jumlah klaster optimalnya. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Slide selanjutnya itu ada hubungan antar valensi dan instrumental. Ini dia pakai using difference yang ada pada dalam code Google Colab kami. Nah, di sini hasilnya itu membuktikan bahwa scatter plot memvisualisasikan antara instrumen dan valence. Instrumen itu maksudnya tingkat instrumennya sama tingkat kebahagiaannya dalam lagu. Nah, ini divisualisasikan dengan warna titik-titik yang mencerminkan kelompok atau kategori berdasarkan label. Nah, di sini label yang berwarna hijau itu berarti lagu-lagu dalam kelompok ini memiliki tingkat instrumental yang rendah dengan tingkat kebahagiaan yang meningkat. Ini menunjukkan kecenderungan bahwa lagu-lagu dengan instrumental yang lebih rendah lebih cenderung memiliki tingkat kebahagiaan yang lebih tinggi. Ini bisa terlihat dari visualisasi dari plot yang kita lihat. Selanjutnya ada warna oranye yang ada pada tingkat 1, yaitu lagu-lagu dalam kelompok ini memiliki tingkat instrumen yang rendah ke menengah dan tingkat kebahagiaan rendah ke menengah, lebih cenderung ke rendah. Hal ini mungkin menunjukkan bahwa lagu-lagu dengan tingkat instrumental sedang lebih bervariasi dalam tingkat kebahagiaan. Nah, terus ada yang warna biru, dapat dilihat bahwa kalau misalkan di situ dia mempunyai tingkat instrumental yang lebih rendah ke menengah dengan tingkat kebahagiaan yang bervariasi dari rendah ke tinggi, yaitu menunjukkan kalau misalkan kebahagiaan dalam lagu dengan instrumental yang serupa. Yang terakhir itu ada warna pink. Sebaran warna pink ini lagu-lagunya itu memiliki tingkat instrumental yang semakin meningkat. Jadi dia mengartikan bahwa tingkat kebahagiaan cenderung lebih rendah. Menunjukkan adanya tren bahwa lagu-lagu dengan instrumental yang tinggi lebih cenderung memiliki tingkat kebahagiaan yang rendah. Dengan demikian, scatterplot ini diberi kesimpulan bahwa pemahaman mendalam tentang bagaimana tingkat instrumental dapat mempengaruhi tingkat kebahagiaan dalam konteks kelompok-kelompok tertentu. Slide selanjutnya.
Oke, slide selanjutnya itu ada distribusi nilai valensi dari setiap cluster. Nah, di sini divisualisasikan menggunakan boxplot. Jadi di codingannya itu nanti kita akan ambil parameternya si valensi atau tingkat kebahagiaan untuk setiap kelompok yang diberikan oleh label. Nah, dari setiap visualisasi ini kan digambarin dalam bentuk kotak atau box yang menunjukkan kuartil pertama, kuartil kedua yaitu median, dan ketiga. Sementara garis-garis Whisker itu menentukan rentang datanya. Jadi di sini dapat terlihat juga kalau misalkan visualisasi dari boxplot ini dia nggak punya korelasi data. Mengatakan data ini memang sudah benar. Selanjutnya, kayak yang terakhir itu ada kesimpulan. Kesimpulannya itu bahwa hasil dari Spotify ini disimpulkan analisis ini memberikan Spotify pemahaman yang lebih tentang hubungan antara tingkat instrumen dan tingkat kebahagiaan dalam lagu. Dari pemahaman ini juga Spotify dapat meningkatkan personalisasi rekomendasi musik, menyusun dengan playlist yang lebih sesuai, melakukan segmentasi pengguna berdasarkan preferensi, dengan melakukan analisis lebih lanjut terkait tren musik atau karakteristik lagu. Ini dapat mengarah pada peningkatan pengalaman pengguna dan potensi peningkatan retensi pengguna serta daya tarik layanan musik mereka. Selanjutnya akan saya kembalikan ke teman saya, moderator Nadia. Baik, itulah hasil dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.